gue termasuk fans rumah secondary. Kenapa? Karena biasanya rumah secondary, terutama yang punya mindset rumah tapak ya, rumah secondary itu adalah lokasinya lebih bagus. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Beliau ini adalah Ike Hamdan. Pertama, Ike ini teman SMA gue. KKN ya? KKN. We've known each other for like more 25 than 25 years. years, Yeah, more than 25 years. Dan Ike punya pengalaman di banking 6-7 tahun. Yes. Dan kemudian beliau sempat kerja di rumah.com selama 7 tahun dan role terakhir 6 years, sorry. Dan role terakhirnya adalah senior head of marketing di rumah.com. So a lot to cover di sini dan a lot that Ike can share with us tentang bagaimana market scene untuk properti saat ini. So welcome Ike. Thank you Dit for having me. Jadi langsung aja ke, jadi gue penasaran nih, sebagai orang yang udah memang berkecimpung di properti, sebenarnya market properti itu saat ini sedang bagaimana sih? Kondisinya? Right. So, gue terakhir di rumah.com tuh cukup lama ya, sekitar 6 tahunan, dan cukup ngeliatin apa pergerakan market properti itu seperti apa. Sebenarnya pada saat kemarin di akhir 2019 itu udah mulai kelihatan ada tanda-tanda market itu mau pick up ke atas gitu kan. Even though selama 2 tahun belakangan sebenarnya belum terlalu positif market properti secara general. Panjang rentetannya dari krisis ekonomi global dan segala macam yang meskipun tidak langsung ngehit kita tapi semua terdampak kan, karena kan the economy is saling berkait satu dengan yang lainnya. Nah, itu yang membuat daripada terlalu berkelamaan, makanya di akhir 2019 kemarin banyak relaksasi yang diberikan untuk market supaya bisa mengabsorb pasar. Karena kondisinya as per akhir tahun kemarin adalah masih berada dalam posisi supply yang banyak belum bisa terserap sepenuhnya oleh demand dari market. However, at that time, November-Desember adalah sudah mulai kelihatan tanda-tanda untuk pick up. And then come this COVID. This no one ever precedented this will come, yang membuat progres yang sudah mencoba dilakukan dalam beberapa tahun terakhir ini seperti tersapu, terwipe out gitu kan, yang membuat orang akhirnya mungkin kasarannya ya, boro-boro gue mau beli rumah gitu, bertahan hidup aja sekarang yang menjadi prioritas utama banyak orang. So that's from the buyer's point of view. From the seller's point of view, it's becoming that more supply is actually available now in the market, both primary dan secondary. Gila ya. Dan ini bener banget karena gue juga punya gue nanya sama teman-teman gue di banking, dan yang terjadi adalah there was a time di mana mereka itu satu hari akan ada 10-15 transaksi per hari di bank mereka masing-masing. Transaksi akad kredit gitu. Dan sebelum COVID itu 1 seminggu udah syukur. 1 seminggu udah syukur. Itu sebelum COVID. Dan ini inline dengan apa yang lu bilang bahwa banyak untuk menggiatkan pasarnya kembali, pemerintah memberikan banyak relaksasi kan. Betul. Dan ketika gue lihat di market juga apa yang dibilang juga benar bahwa supply itu sebenarnya udah lebih banyak daripada demand. Ada banyak loh itu klaster-klaster baru yang udah 2 tahun nge-market belum kejual. Gila itu. Tapi saat sebelum COVID mereka belum ngasih diskon. Belum. Kalau sekarang ya. Setelah COVID yang gue lihat adalah gila, klaster-klaster ini nge-slash harga.
sebelum harga pro COVID 1,6, sekarang mereka jual coret-coret 1,2. Yeah. They literally say that di pamflet-pamflet mereka. Yeah. Harga awal 1,6, sekarang 1,2. Seperti itu. Right. Yeah. Nah, tapi kembali ke relaksasi yang lu bilang sebelum sebelum COVID itu sebenarnya apa sih yang mereka pemerintah berikan? Oke. So, like it or not, 70% dari orang yang beli rumah itu adalah lewat KPR. Betul. Ya kan? Itu data banyak sekali bisa ditemukan dari Bank Indonesia dan segala macam. More or less adalah 70% orang beli rumah itu lewat KPR. Nah, dalam keadaan normal sebelum akhir 2019 itu adalah ya udah KPR biasa aja gitu. Misalnya gue mau beli rumah, dilihat rumahnya aset value-nya berapa, terus kemampuan gue sebagai calon nasabah berapa, all the karakter apalah 5C yang bank biasa lihat itu kan. Tapi terus kemudian tetap karena saat itu in a certain areas memang ada beberapa lokasi rumah yang mungkin sudah terlalu tinggi harganya, sehingga orang jadi nggak mampu, tapi tetap demand-nya itu area-area favorit itu tetap masih ada, cuman pembiayaannya orang nggak sesanggup itu. Nah, relaksasi yang diberikan pemerintah adalah sebenarnya terkait dengan LTV berseri yang sudah dilakukan oleh pemerintah mungkin hampir 4-5 tahun yang lalu gitu. Yang terakhir itu adalah uang DP itu cukup 10%, terus kemudian di cap juga in terms of the bunganya gitu. Lalu di sisi lain adalah sebenarnya pemerintah sudah mulai membatasi untuk yang investor, pembeli rumah kedua, ketiga dan seterusnya untuk lu kasih kesempatan dong adik-adik lu yang baru mau punya pertama kali gitu loh. Jadi yang mau punya pertama kali kemarin sampai November, sebenarnya peraturannya masih berlaku sampai sekarang. DP-nya jauh lebih rendah dibanding dengan yang mau KPR kedua dan ketiga kalinya. Oh, yang kedua ketiga kali itu berapa tuh? Gue lupa angkanya, but more or less kalau yang pertama itu 10%, KPR yang kedua itu harus 20%, yang ketiga itu misalnya 30%, kurang lebih bertingkat seperti itu. Dan kalau untuk yang KPR ketiga itu unitnya udah harus ada. Jadi nggak lagi kayak beli gambar gitu lah. Kalau misalnya KPR yang pertama itu beli gambar konsep itu as long as the bonafide apa dan segala macam ya itu dikasih. Cuman kalau yang udah ya KPR yang kedua, ketiga itu bank mensyaratkan udah harus ada unit. Wow. Gitu. Nah itu those kind of relaxation terutama untuk the first time buyer. Nah sebenarnya ada satu yang interesting lagi di other relaxation adalah joint income, tapi antara milenial dengan orang tua. Nah gimana tuh? Nah jadi to be honest, I'm not a fan of it. Oh oke. I'm not a fan of it because konsepnya sendiri gimana tuh? Konsepnya tuh gini. Jadi misalnya gue mau ajukan KPR pertama kali, say I'm a first time buyer, katakan gue umur 30 something like that. Data menunjukkan bahwa rata-rata orang itu beli KPR di usia sekitar 30,5 gitu. Nah, tapi terus kemudian yang gue taksir itu adalah harga sebuah rumah katakan misalnya di Serpong 1,5 M. Nah, hitung-hitung itu gue nggak eligible untuk dapetin KPR for that 1,5 M for 15 tahun misalnya gitu. Dari segi gaji? Dari segi gaji agak kurang lah, nggak eligible untuk di angka segitu. However, lu misalnya orang tua gue, and lu masih 50 tahun atau 52 tahun misalnya begitu. Nah, secara regulasi sampai 55 tahun itu kan masih boleh KPR. Iya. So that gue sebagai anak dan lu sebagai orang tua, we jointly income. Oke. Gitu. Sehingga sampai selama 3 tahun, karena batas dulu 55 tahun, sekarang 52, selama 3 tahun lu mensubsidi gue lagi sebagai anaknya. And then after that, baru selepas ke pendampingan dari si orang tuanya itu selesai, dia nyicil lagi sendiri. Nah, dan itu dibolehkan oleh BI? Boleh. Bahkan ada beberapa bank yang sudah meluncurkan itu joint income dengan orang tua. Search aja. Oh wow. Joint income dengan orang tua. Nah, why I said I'm not a fan of it? Why is that? It's because that when you are about to buy your first property,
it's already become your kewajiban lu untuk to be independent dan jangan nyusahin lagi orang tua lu gitu loh. Yes. Personally kalau gue gitu loh. Old school. Bener. Kayaknya memang kita berdua emang Gen X ya. Kita masih kita lahir di generasi di mana yang generasi yang dibesarkan oleh baby boomers yang mana kedua generasi ini memang memiliki konsep kecil nggak nyusahin orang tua, udah tua nggak nyusahin anak gitu. Iya. Even though somehow we are also the sandwich generation. In a way we need to live for ourselves, mempersiapkan anak-anak kita, but somehow juga ada orang tua yang harus kita support. Bukannya tidak bersyukur atau tidak membalas budi, right? But I think we need to have the awareness untuk memutus mata rantai itu. Iya, bahwa tidak lagi nyusahin orang tua. Nggak lagi nyusahin orang tua dan tidak memanjakan anak kita ke depan. Iya, betul. Gitu. Betul. Nolong orang tua justru kebalik ya, seharusnya kita nolong orang tua gitu kan. Iya. Daripada orang tua. Mungkin orang tua juga yang itu tadi joint income itu dia niatnya mau nolong kan. But I think that is not the right manifestation of love. Iya. Ya, totally get it. Seru. Knowing bahwa sekarang supply-nya udah jadi oversupply. Iya betul. Jadi pra Covid pun supply-nya udah tinggi. Udah tinggi. Dan demand-nya kurang. Nah, setelah Covid demand-nya menurun karena kemampuan orang untuk beli. Karena kemampuan orang untuk beli itu menurun karena mereka butuh uangnya untuk survive. Betul. Gitu. Nah di sisi lain banyak orang BU, jadi supply-nya naik malah. Jadi gap antara supply dan demand ini makin lebar. Di mana supply lebih makin gila-gilaan. Dan tadi yang udah gue bilang ini tercermin di banyak pamflet promo properti di mana mereka slashing harga. Apa nih saran atau advice lo bagi adik-adik first time buyer? Oke. Kalau menurut gue adalah kalau memang lu masih berada dalam kondisi cukup aman, memenuhi kebutuhan fisiologis lu, jadi masih alhamdulillah bisa makan dengan cukup enak, anak sekolah masih sanggup bayar dan apa segala macam. Nah, pindahkan alokasi dana yang tadinya mungkin untuk keperluan yang it's even tertiary seperti liburan apa dan segala macam, memenuhi kebutuhan primer dulu, gitu. Nah, jadi itu satu, karena to be honest we don't even know kapan misalnya kita bisa secara leluasa lagi berliburan dan segala macam. Which setahun 2 tahun nggak liburan, what's wrong with that? Nothing wrong, iya kan? Doesn't kill you. Nah, kalau menurut gue adalah ini saat yang tepat ketika this crisis terjadi, COVID terjadi, saat yang tepat untuk lu menyusun kembali prioritas hidup lu. The prioritas hidup has always been pangan, sandang, papan, bukan sandang pangan jalan-jalan, right? Betul. But in the last few years, it has becoming the priority with acak-acakan. Now I think it's a good timing untuk lihat lagi priority kita. Which kalau sudah punya ada tabungan sedikit, it's a good time untuk masuk ke market, gitu. On average, harga terkoreksi mungkin I would say sekitar 20-30% saat ini. Yang kedua mungkin agak lebih mendetail dari situ. Kalau gue bilang adalah lihat opsinya secara lebih teliti. Baik rumah, kan ada opsi rumah primary atau rumah secondary. Nah, gue termasuk fans rumah secondary. Kenapa? Karena biasanya rumah secondary, terutama yang punya mindset rumah tapak ya, rumah secondary itu adalah lokasinya lebih bagus. Betul. Lebih ke tengah kota, nggak yang masih antah berantah banget di mana, infrastruktur udah jadi dan segala macam. It's just untuk orang Indonesia, probably yang harus dikalahkan adalah ego. Masa gue beli rumah pertama kali rumah bekas, what's wrong with that? Right. Nah, rumah secondary biasanya secara lokasi lebih bagus, gitu. Dan kalau memang kita belum punya kemampuan untuk cash, ya it's comparable anyway, gitu. Nah, tapi kalau memang masih mau opsi rumah primary, menurut gue adalah
kenapa sekarang rata-rata terreduksi harga menjadi sekitar 20-30%, pada beberapa lokasi yang so-called favorite memang I would say a bit overpriced sampai tahun lalu itu. Gitu. Nah, it's a good timing di mana sebenarnya kalau memang udah serius dan kebutuhan hidup mendasar itu cukup aman, just get into the market. Posisi tawar kita untuk buying itu tinggi, tapi jangan ambil untung kebanyakan. Betul. Gitu. Jangan mentang-mentang orang BU terus habis itu kita neken I wouldn't recommend that. I wouldn't recommend that gitu loh. Gua ngebikin satu episode khusus untuk ngingetin orang, untuk ngingetin adik-adik dan kakak-kakak untuk jangan lakukan itu. Right. Jangan ngambil keuntungan satu orang BU. Dan jangan berlindung di kedok, kita bayar 400 juta juga nolongin orang. Enggak, lu nggak nolongin orang, enggak. Lu ngambil kesempatan dalam kesempitan gitu. Iya, betul. Gitu. Betul. Gila. So it's time to go into market and then untuk first time buyer nih ya. Untuk first time buyer, including also sebenarnya kalau untuk investor yang punya uang agak leluasa juga it's a good timing, tapi ya bottom line masalah etika ya kalau menurut gua. Etis atau tidak etis, tentu kalau kita mau membeli sesuatu kita pengen beli murah untuk dapat value lebih ya. Cuman menurut gua adalah that's okay, tapi tahu batas. Jangan terlalu nekan orang dan segala macam lah memanfaatkan situasi. Daripada memanfaatkan orang, jadi gini. Intinya daripada ngambil kesempatan beli rumah second dari orang yang BU, mendingan ngambil kesempatan beli murah rumah klaster yang ngasih diskon. Ya betul. Lebih barokah aja itu. Iya, gitu. Karena long term. Iya. We don't want to start our life in a new house, in a new home dengan bad spirit. Iya betul. Gitu. Betul. Mungkin pertanyaan keempat adalah apa advice lo untuk paman-paman kita mungkin atau bapak-bapak kita mungkin yang sedang unfortunate dan sedang butuh uang nih? Oke. Justru yang pertama datang ke pikiran gue adalah jika belum beli asuransi yang mengcover, because we don't know what will happen to us, right? Sama sekali nggak ada hubungannya dengan rumah, tapi lebih ke basic the financial protection for ourselves and also our family. Jika belum adalah punya insurance yang tepat dan mengcover sesuai dengan kebutuhan kita, dan make sure that kita punya dana cadangan, dana darurat itu tetap terjaga. Sama sekali nggak ada hubungannya dengan rumah, but that's very basic. I think that's one. And then number two, kalau memang misalnya butuh untuk jual rumah karena BU apapun alasannya itu, satu hal yang I think it's a very common business advice adalah pisahkan antara emosi dengan urusan ekonomi. Emosi bisa positif, bisa negatif. Emosi bisa jadi sesuatu yang dalam keadaan normal. Ini rumah misalnya pasaran 1,5 M. Cuman karena I had a lot of memories in that house and everything. Terus kemudian gue coba tawarin 1,8 atau 2 M. Market nggak akan ada yang mau absorb. Di sisi lain adalah harga normal ini rumah 1,5 M. Cuman karena gue BU, terus kemudian ya udah deh 800 juta gue lepas, jangan juga gitu. Because nggak akan bisa catch up. Jadi memang saran gue adalah kalau memang BU ya sangat bisa diambil langkah misalnya untuk kalau kepaksa menjual, tapi jangan terlalu turun dari market daripada nanti nyesel. Gitu. Jadi cari pembeli yang kurang lebih punya kesadaran mental atau punya etika lah gitu loh. Ini namanya dagang kan ya, tetap jual beli is dagang, right? Harus tetap ada etika dari pembeli dan penjual gitu. Perniagaan yang adil lah ya. Perniagaan yang adil. Betul. Gitu. Sedikit advice yang kita bisa berikan kepada paman-paman kalau misalnya udah terlanjur BU ya udah mau gimana lagi gitu. Tapi mungkin ini pelajaran bagi adik-adik juga. Nanti kedepannya nih kita nggak tahu kan apa ada krisis apa lagi. Mungkin kalau dari gue yang top of my mind adalah
gini, ingat ya adik-adik bahwa properti itu tidak bisa menjawab kebutuhan darurat. Betul. Properti juga tidak bisa menjawab kebutuhan menengah. Maksudnya gini, maksudnya properti itu adalah barang yang nilainya antara minimal 900 juta ke atas. Oke? Tidak cocok untuk tidak cocok bagi lo untuk menyimpan properti untuk keperluan nikah 50 juta, masuk SMA 70 juta. Enggak cocok gitu. Betul. Bukan peruntukannya gitu. Jadi, anak mau masuk sekolah, jual rumah, dapat 900 juta untuk keperluan 70 juta. Enggak gitu. Itu harus pakai instrumen investasi yang lain. Betul, sepakat. Gitu. Itu sih sebenarnya. Keperluan jangka pendek dipenuhi dengan pembiayaan jangka pendek. Kebutuhan jangka panjang dipenuhi dengan pembiayaan jangka panjang. Gitu. That's basic. That's basic finance, udah bukan properti lagi. Udah bukan properti lagi, very basic finance gitu. Tapi memang sebenarnya gini, di kebanyakan waktu ketika kita ngomongin properti, mau nggak mau kita juga harus ngomongin dan harus menyadari bahwa memiliki properti itu baik untuk ditinggali atau sebagai investasi, ini tidak akan terjadi kalau keuangan lu nggak apik. Betul. Gitu. Betul. Baik keuangan jangka pendek maupun keuangan jangka panjang. Mungkin nanti kita bisa bahas, is it really property is investment? Iya. Belum tentu properti itu selalu investasi. Betul. Iya itu dia. Oke, sip. Langsung aja episode 2. Boleh? Oke, so segitu dulu untuk episode ini. Thank you banget Ike atas waktunya. Kita sangat-sangat menghargai ini dan semoga adik-adik dapat mengambil pelajaran yang banyak ya di masa krisis ini dan untuk bekal ke depannya. Oke, sampai ketemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.